Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu biasa keempat, 30 Januari 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bungakusa Hakarm dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kali ini saya memberi tema penolakan. Pernahkah Anda mengalami peristiwa ditolak ataupun menolak? Semua kita pasti mengalami peristiwa tersebut. Kedua peristiwa tersebut sangat dekat dengan kita. Di banyak tempat dan situasi kita mengalami itu dengan aneka ragam bentuk penolakan, entah lewat kata-kata, entah lewat perbuatan maupun sikap. Misalnya, ditolak ketika kita melamar pekerjaan, ditolak karena suku, agama, ataupun budaya tertentu. Bahkan juga dalam relasi, kita mengalami penolakan. Cinta kita ditolak. Bahkan ketika kita menelpon, panggilan kita ditolak. Dan masih banyak lagi penolakan-penolakan lain yang kita alami di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Bagaimana reaksi kita ketika kita ditolak? Tentu spontan kita pasti marah,
menangis, kecewa, bahkan putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Yesus dalam sabda Tuhan minggu ini memberi teladan iman yang menguatkan bagi kita, di mana ketika menghadapi penolakan yang dilakukan oleh orang-orang sekampung halamannya sendiri, yaitu di Nazaret, karena melihat latar belakang Yesus sebagai seorang anak tukang kayu. Apakah Yesus marah, kecewa, atau putus asa? Yesus sama sekali tidak memiliki sikap seperti itu. Meski banyak cara yang mau membawa dia dan melemparkan ke tebing di kota itu, namun Yesus dengan tenang berjalan di tengah-tengah mereka, lalu pergi meninggalkan mereka. Sikap Yesus inilah yang menjadi teladan iman kita. Ketika kita mengalami penolakan, hendaknya kita berusaha untuk tenang, bahkan bila perlu secepatnya meninggalkan situasi itu dan mencari tempat dan waktu yang baik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran sambil merefleksikan diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin dengan cara itu kita bisa menemukan jawaban atas refleksi kita. Mengapa saya ditolak? Atau mungkin juga mengapa saya menolak orang lain? Dengan kejujuran hati di hadapan Tuhan, kita akan semakin dibenarkan oleh Allah. Allah kita Allah yang Maha Rahim. Ia penuh kasih dan berbelas kasih, dan selalu memberikan harapan-harapan bagi kita. Kita hidup di zaman yang tidak beraturan. Ada banyak peristiwa terjadi yang menggoncang hidup kita tanpa kita ketahui. Seperti yang kita alami saat-saat sekarang ini di masa pandemi, banyak sekali orang mengalami penolakan-penolakan di tempat kerja. Maka kita perlu tahu bahwa ada satu harapan yang menjadi pegangan hidup kita. Dialah Yesus Sang Imam dan Raja kita. Dia akan datang dan merajai setiap hati kita. Maka marilah masing-masing kita perlu kembali mengingatkan diri kita masing-masing. Kalau kita mau menolak orang-orang dalam hidup kita, maka kita pun juga harus siap untuk ditolak oleh orang. Untuk itu, jika kita siap menghadapi situasi itu, maka kita pun akan siap dan kuat menghadapi tantangan dan mampu mengatasi segala tantangan itu di dalam setiap kehidupan kita. Masih maukah kita menolak orang lain? Dan siapkah kita menerima penolakan dari orang lain? Semoga Tuhan memberkati kita.